Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teknologi rekayasa antibodi monoklonal dan ELISA. Saya Siti Fatimah dengan NIM 052, rekan saya Amin Indra Wahyuni dengan NIM 58, dan Rifki Adityansa dengan NIM 41. Yang pertama, ada teknologi rekayasa antibodi monoklonal. Ini kami akan membahas antibodi monoklonal itu sendiri dan juga ELISA. Teknologi rekayasa ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, mulai dari menyediakan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik, alternatif sumber energi terbarukan, efisiensi pertanian, dan juga untuk pengobatan yang lebih efektif. Antibodi monoklonal sendiri merupakan antibodi yang dibuat untuk mendeteksi dan mengikat antigen tertentu karena diproduksi oleh satu jenis sel imun, kemudian dapat mendeteksi dan memurnikan antigen tertentu saja, sehingga antibodi monoklonal ini bersifat spesifik. Antibodi monoklonal diinisiasi oleh Paul Ehrlich pada tahun 1854 yang menyatakan bahwa magic bullet dapat dikembangkan sebagai target selektif pada suatu penyakit. Kemudian dilanjutkan oleh Kohler dan Milstein pada 1975 yang menjelaskan pengembangan antibodi monoklonal dengan cara mengisolasi sel limfosit B dari tikus yang difusikan dengan sel mieloma yang memiliki sifat yang komplementer dan hasilnya itu menguntungkan. Nah, di sini ada struktur antibodi. Secara umum, antibodi itu menyerupai huruf Y yang ada dua bagian secara umum. Itu ada constant region yang ini, dan juga ada variable region. Variable region ini, bagian ini yang ditempelin oleh antigen, sehingga dia memiliki sifat yang fleksibel sesuai dengan bentuk antigen yang dituju. Nah, kalau constant region itu bagian yang tidak berubah, biasanya di CCP atau istilahnya dia disuruh bawa obat-obatan yang toksik untuk menghancurkan sel target, untuk nyalurin ke sel target secara spesifik biar efek dari toksik tersebut tidak menyebar lebih luas ke jaringan-jaringan tubuh yang lain. Nah, di sini ada pembuatan antibodi monoklonal. Pertama, dilakukan imunisasi si tikus. Nih. Kemudian, jika titer antibodinya udah cukup, limpanya digunakan sebagai sumber dari sel limfosit B-nya. Nah, setelah itu difusikan dengan sel mieloma, karena sel mieloma ini memiliki sifat yang immortal. Nah, setelah difusikan, selanjutnya fusinya itu menggunakan medium HAT untuk bisa agar si yang difusikan itu dapat bertahan hidup dalam kultur. Kemudian satu sel limpa digabungkan dengan sel mieloma yang telah dipersiapkan. Fusinya itu menggunakan sentrifugasi sel limpa dan sel mieloma dalam polyethylene glycol atau suatu zat yang menggabungkan membran sel. Jadi biar nyatu. Kemudian hasil fusi tadi didistribusikan ke dalam tempat yang berisi makanan. Bisa disuntikin lagi ke tikusnya di cairan peritoneal. Karena sumber makanan ini merupakan sumber yang menyediakan growth factor dari pertumbuhan si sel hibridoma yang tadi. Oke, lanjut. Nah, ini ada mekanisme kerja antibodi monoklonal. Yang pertama, ADCC yang menghadang si antigen sebelum nempel ke protein dari inang itu, dia dihadang, kemudian dihancurkan sebelum terjadi inisiasi atau terjadi penetrasi dengan sel host. Selanjutnya, yang di bawah ini ada CDC atau Complement Dependent Cytotoxicity.
Nah, kalau yang ini itu si siapa? Antibodinya membentuk lubang yang akan memfasilitasi terjadinya keluar masuknya Na yang menyebabkan sel target itu lisis, sehingga tidak dapat menginfeksi sel host. Selanjutnya ada perubahan transduksi sinyal. Jadi antibodi monoklonal ini mencari sel-sel yang mana dia itu berproliferasi secara tidak normal, kan berpotensi untuk jadi sel kanker. Nah, dia berfungsi untuk menghentikan proses proliferasinya sehingga pertumbuhan berlebih dapat dihambat. Selanjutnya ada imunomodulasi yang merupakan kemoterapi sitotoksik atau radioterapi sehingga dapat meningkatkan respon imun terhadap antigen spesifik dari tumor. Selanjutnya ini pengantaran muatan sitotoksik. Bisa dilihat ini kan struktur umum dari antibodi monoklonal. Nah, ini obat nih ceritanya. Ditempelin deh tuh nih di constant region. Kemudian dibawa terus di bagian yang ini nempel sama sel target. Baru deh drugnya ini bakalan bekerja untuk menghancurkan si cancer itu. Nah, selanjutnya ada antibody directed enzyme prodrug therapy atau ADEPT yang mana menggunakan antibodi monoklonal sebagai penghantar untuk sampai ke sel tumor. Kemudian enzim mengaktifkan prodrug yang ada di dalam tumor. Kalau yang ini, dia yang dibawa sama dia adalah enzim yang berfungsi untuk meningkatkan dosis aktif drug di dalam tumor. Selanjutnya ada rintangan keberhasilan terapi. A. Penyebaran antigen sel ganas sangat menyebar sehingga sel antibodi monoklonal dapat mengenali tumor dan sel lainnya. Antigen tumor selalu dilepas sehingga antibodi mengikat antigen bebas dan bukan sel tumor. B. Pada antigen yang rendah, maka antibodi monoklonal tidak efektif sehingga terapi ini sulit diandalkan. C. Jika antibodi monoklonal dihantarkan melalui darah tekanan interstisial yang tinggi, dalam tumor dapat mencegah ikatan dengan antibodi monoklonal. Yang terakhir, antibodi monoklonal diperoleh dari sel tikus yang kemungkinan masih ada respon imun antibodinya yang disebut respon human antimos antibodies atau HAMA. Next. Terus ada aplikasi pada kanker. Yang pertama, terapi kanker paru dengan antibodi monoklonal diharapkan dapat meningkatkan kesempatan hidup pasien kanker paru-paru. Pasien dengan stage lanjut akan melalui terapi kemoterapi atau kombinasi radioterapi sebagai terapi standar. Selanjutnya ada terapi target, obat atau molekul untuk membunuh sel tumor melalui interaksi target yang terdapat pada sel ganas yang bertujuan melawan molekul pada permukaan sel dan jalur signal metabolik sel ganas. Contohnya ada inhibitor tiroksin kinase, inhibitor proteasome inhibitor, cyclin dependent kinase atau CKD. Next. Epidermal growth factor reseptor atau EGFR dan tiroksin kinase atau TK. Reseptor growth factor sangat penting untuk mengatur proses seluler tumor seperti proliferasi, diferensiasi, pertahanan, angiogenesis, dan migrasi. Reseptor growth factor terdiri dari A. HER1, epidermal growth factor, EGFR, atau CERB B1. HER2, CERB B2, HER3, CERB B3, HER4, CERB 4. Epidermal growth factor reseptor EGFR atau HER1 melekat pada bagian ekstraseluler EGF transforming growth factor alpha TGF alpha dan growth factor lainnya, bagian transmembran dan bagian tiroksin kinase intraseluler. Epidermal growth factor reseptor EGFR berikatan dengan ligan menyebabkan homodimerasi atau heterodimerasi reseptor HER famili lain dan mengaktifkan tiroksin kinase. Fosforilasi reseptor
tiroksin menerima signal protein intraseluler dan mengubah signal ekstraseluler menjadi transduksi signal intraseluler. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke ELISA, Enzyme Link Immunosorbent Assay. Next. Yang pertama ada definisi ELISA. Jadi ELISA itu adalah uji imunologi yang biasa digunakan untuk mengukur antibodi, antigen, protein, dan glikoprotein yang ada dalam sampel. Nah, sampel yang biasa digunakan itu adalah serum pasien. Pengujian ELISA itu biasanya dilakukan pada cawan ELISA atau mikrotiter lab. Nah, metode ini juga telah digunakan dalam berbagai bidang, diantaranya medis, fitopatologi, dan industri. Next. Kemudian ada sejarah ELISA. Sejarahnya itu beranjak dari prinsip kerja radioimmunoassay pada tahun 1941. Kemudian Peter Perlman dan Eva Engvall pada tahun 1971 memodifikasi radioimmunoassay menjadi ELISA. Mereka menggunakan ELISA untuk mengukur kadar IgG pada serum kelinci. Kemudian pada tahun 1980, Siegi dan kawan-kawan itu menggunakan ELISA dan cawan ELISA untuk mengukur hormon dan protein. Next. Kemudian ada komponen perangkat ELISA yang terdiri dari antibodi yang nantinya yang akan digunakan itu ada antibodi primer, antibodi sekunder, antibodi monoklonal, dan antibodi poliklinal. Kemudian ada antigen yang digunakan itu ada partikel virus dan sel bakteri. Kemudian imunoprop. Imunoprop yang digunakan di sini adalah suatu antibodi yang sudah terpaut dengan suatu enzim. Nah, enzim yang digunakan itu ada alkalin fosfat atau Horadish peroksidase, AP atau HRP. Kemudian substrat dan bahan kimia lain. Substrat di sini bersifat kromogenik atau yang bisa berubah warna apabila berinteraksi dengan suatu enzim. Kemudian bahan kimia lain yang digunakan itu adalah blocking agent dan washing. Kemudian ada cawan ELISA yang merupakan cawan polistiren bersumur 96 buah yang tempat mereaksi ELISA. Next. Kemudian ada prinsip kerja ELISA, yaitu adanya interaksi antara antigen dengan suatu antibodi yang sudah terpaut dengan enzim yang nantinya ditambahkan sebuah substrat sehingga terjadi perubahan warna. Nah, itulah hasil positif dari ELISA. Next. Kemudian di sini ada prosedur ELISA yang terdiri dari coating, blocking, deteksi, dan read result. Nah, dari tiap tahap ini dilakukan pencucian. Pertama itu ada coating. Coating itu adalah pelapisan. Yang dilapisi itu apa? Dasar dari mikrotiter dengan antigen atau antibodi. Kemudian blocking itu tujuannya untuk menutup area yang tidak tercoating. Nah, sebelumnya tujuan coating itu adalah untuk mengimobilisasi antigen atau antibodi. Kemudian dilakukan deteksi, yaitu dengan menambahkan suatu antibodi yang sudah terpaut dengan suatu enzim yang bisa berkaitan dengan suatu antigen atau antibodi. Kemudian ada read result atau dengan penambahan sebuah substrat yang bisa bereaksi dengan enzim pada konjugat AB enzim sehingga terjadi perubahan warna. Next. Kemudian ada macam-macam ELISA. Secara garis besar itu ada dua. Yang pertama homogen for special use dan heterogen for general use. Untuk heterogen itu dilakukan beberapa kali pencucian. Nah, seiring berkembangnya zaman, ELISA itu mulai dikembangkan menjadi direct, indirect, sandwich, dan kompetitif. Next. Yang pertama itu ada direct ELISA atau ELISA secara langsung ya. Dia tuh digunakan untuk deteksi antigen dalam suatu sampel. Nah, hasil tesnya itu bisa positif atau negatif tergantung dari adanya antigen pada serum. Nah, ELISA direct ini menggunakan suatu antibodi spesifik yang bisa berikatan dengan antigen yang ada pada serum. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan yang berwarna hitam. Yang segitiga yang di dasar itu adalah antigen yang belum kita ketahui atau antigen target yang ingin kita cari, dan dia tuh berikatan dengan suatu antibodi
yang spesifik bisa berikatan dengan antigen. Nah, antibodi ini sudah terpaut dengan suatu enzim, kemudian ditambahkan substrat dan terjadi perubahan warna. Nah, menandakan bahwa adanya antigen dalam serum tersebut. Lanjut. Kemudian di sini ada tahapan direct ELISA. Itu ada dari awal 1 sampai 6. Poin pentingnya itu adalah di tahap awal. Di tahap awal. Jadi yang di coating itu adalah antigen target dari serum. Kemudian bisa dilihat dari gambar sebelah kiri yang ini ada 2 mikroliter, yang sebelah kiri itu ada hasil positif dan yang sebelah kanan adalah hasil yang negatif. Next. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari direct ELISA. Kelebihannya itu dia cepat karena hanya menggunakan satu antibodi. Dan kemungkinan gagalnya itu dapat diminimalisasi. Dan kekurangannya itu penautan enzim signal ke antibodi itu menghabiskan waktu dan mahal. Dan dia itu nggak fleksibel dalam pemilihan enzimnya. Dan larutan yang digunakan yang mengandung antigen yang digunakan untuk coating tadi itu harus dimurnikan terlebih dahulu. Next. Kemudian ada indirect ELISA atau ELISA yang secara tidak langsung ya. Jadi indirect ELISA ini digunakan untuk deteksi antibodi. Nah, indirect ELISA itu menggunakan suatu antigen yang sudah kita ketahui dia tuh spesifik mengikat antibodi target. Kemudian kita juga menggunakan antibodi sekunder yang sudah terpaut dengan suatu enzim yang bisa berikatan dengan antibodi target dalam sampel atau serum. Kemudian ditambahkan sebuah substrat dan terjadi perubahan warna yang menandakan bahwa memang ada antibodi target dalam serum darah. Nah, bisa dilihat yang sebelah kiri di sini adalah positif, terjadi perubahan warna, dan sebelah kanan itu tidak terjadi perubahan warna atau negatif. Next. Kemudian ada tahapan indirect ELISA dari 1 sampai ke 8. Yang penting itu adalah tahap awal. Jadi yang di coating atau yang diimobilisasi itu adalah antigen yang sudah kita ketahui bisa berikatan secara spesifik dengan antibodi primer atau target yang ada dalam serum. Kemudian kita tambahkan suatu antibodi sekunder yang sudah terpaut dengan enzim dan tambahkan substrat. Jika terjadi perubahan warna, itu berarti konjugat AB sekunder enzim sudah berikatan dengan antibodi target atau antibodi dalam serum yang ingin kita cari, dan itu hasilnya positif, dan yang sebelah kanan di sini adalah yang negatif. Next. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari indirect ELISA. Kelebihannya itu berbagai macam variasi antibodi sekunder terjual secara komersil di pasar. Kemudian imunoreaktivitas dari antibodi target itu tidak terpengaruh oleh penautan enzim signal ke antibodi sekunder. Kemudian kekurangannya itu butuh waktu yang lebih lama daripada ELISA direct, karena dia tuh butuh 2 kali waktu inkubasi. Yang pertama itu adalah interaksi antara antigen spesifik dengan antibodi target. Kemudian yang kedua, waktu inkubasi untuk interaksi antibodi target dengan antibodi sekunder yang sudah terpaut dengan enzim. Kemudian di sini ada perbedaan direct ELISA dengan indirect ELISA. Pertama, itu dilihat dari tujuannya. Kalau direct ELISA itu untuk deteksi antigen, kalau yang indirect untuk deteksi antibodi. Kemudian kenapa dikatakan langsung si direct ELISA? Jadi yang dikatakan langsung adalah si konjugat primary antibodinya itu langsung berikatan dengan antigen target. Sedangkan kalau yang indirect itu konjugat secondary antibodinya itu nggak langsung berikatan dengan antigen, tapi dia tuh berikatan dulu dengan primary antibody. Next. Kemudian ada sandwich ELISA, dia itu untuk deteksi antigen yang lebih spesifik daripada direct ELISA, dan dia tuh menggunakan 2 antibody. Yang pertama ada capture antibody yang nanti akan kita coating, kemudian ada enzyme link antibody atau antibody sekunder yang sudah terpaut dengan enzim. Nah, nantinya
kedua antibodi ini akan menghimpit atau saling berikatan dengan target antigen, jadi membentuk seperti sandwich lapisan gitu. Nah, antibodi ini dapat berikatan pada epitop yang berbeda pada antigen target. Kemudian sandwich ELISA ini itu digunakan dalam alat tes kehamilan untuk pengaplikasiannya. Next. Di sini ada tahapan sandwich ELISA dari 1 sampai 8, yang poin pentingnya itu yang pertama, yang di coating itu adalah capture antibody. Nah, capture antibody ini bisa secara spesifik mengikat antigen target pada serum. Kemudian ditambahkan nih sampel nih serum. Nah, itu kan di dalamnya banyak banget antigen. Tapi yang bisa berikatan dengan capture antibody itu hanyalah antigen target. Kemudian ditambahkan secondary antibody yang sudah terpaut dengan suatu enzim yang bisa berikatan dengan antigen target. Kemudian tambahkan substrat dan terjadi perubahan warna. Itu hasilnya positif. Next. Nah, ini jenis sandwich ELISA ada dua. Ada yang direct atau langsung dan indirect secara tidak langsung. Penjelasannya kurang lebih sama yang sebelumnya. Next. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sandwich ELISA. Kelebihan yang pertama itu dia memiliki spesifitas yang tinggi. Kemudian dia tuh cocok untuk sampel yang kompleks. Maksudnya itu antigen tidak perlu pemurnian. Kemudian kekurangannya itu hanya bisa diaplikasikan untuk mendeteksi antigen yang bersifat multivalen dan sulit untuk mencari dua jenis antibodi yang bisa berinteraksi pada antigen yang sama untuk sisi antigenik yang berbeda atau epitopnya itu harus berbeda. Nah, itu susah. Next. Kemudian ada kompetitif ELISA, itu digunakan untuk mengukur antibodi atau antigen, jadi bisa keduanya gitu. Nah, prinsip dasar dari teknik ELISA adalah dengan menambahkan suatu kompetitor. Nah, kompetitor ini adalah suatu antibodi yang sama dengan antibodi target yang sudah terpaut dengan suatu enzim. Nah, ELISA kompetitif dilakukan secara kompetitif langsung dan tak langsung. Next. Di sini ada tahapan kompetitif ELISA dari 1 sampai 6. Yang pertama, yang di coating di sini adalah antigen, karena kita ingin mencari antibodi target. Kemudian kita masukkan sampel serum nih, yang terindikasi ada antibodi target. Nah, di waktu yang samaan kita juga masukin kompetitornya, yaitu antibodi yang sama dengan antibodi target, tapi sudah terpaut dengan suatu enzim. Nah, kemudian kompetisinya itu dimulai. Kompetisinya itu adalah mereka tuh cepet-cepetan untuk berikatan dengan antigen yang tadi kita coating. Nah, kalau hasilnya antibodi target yang lebih banyak berikatan dengan antigen yang kita coating, maka hasil absorbansinya itu lebih sedikit dan terjadi perubahan warnanya juga tidak terlalu terlihat. Tapi kalau kompetitor yang lebih banyak berikatan dengan antigen, maka absorbansinya itu lebih besar nilainya dan perubahan warnanya juga lebih terlihat. Next. Kemudian di sini ada kelebihan, tidak diperlukan purifikasi pada sampel, tapi hasil yang diperoleh tetap memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Kemudian kekurangannya, setiap teknik ELISA dapat disesuaikan dengan format kompetitif, keterbatasan yang sama yang dijelaskan untuk setiap teknik ELISA berlaku untuk masing-masing teknik ELISA kompetitif atau penghambatan. Next. Kemudian di sini ada ringkasan langkah-langkah kunci dalam berbagai jenis ELISA. Sebenarnya buat paham ini, teman-teman harus baca dan paham dari tiap tipe dari ELISA. Sebagai contoh, yang pertama nih, capture AB coating. Itu kan cuma dilakukan pada sandwich, tidak dilakukan pada ketiga tipe ELISA lainnya. Sedangkan antigen coating itu di sandwich nggak dilakukan, tapi di tiga tipe lainnya itu dilakukan. Kalau blocking dilakukan semua gitu sampai ke bawah. Next. Kemudian ada interpretasi data ELISA. Yang pertama ada kuantitatif, yaitu dengan data ELISA itu dibandingkan dengan suatu kurva standar. Kemudian ada kualitatif, itu bisa mendapatkan jawaban ada atau tidak suatu antigen atau antibody target pada sampel dengan membandingkan dengan kontrol, dan ada semi kuantitatif.
Next. Di sini ada pengaplikasian ELISA, terutama pada bidang medis, itu ada deteksi HIV. Kemudian yang kedua, metode ELISA pada tes kehamilan itu menggunakan metode sandwich dan deteksi COVID-19. Next. Nah, di sini ada beberapa video yang teman-teman bisa tonton, karena sebelumnya kami mohon maaf apabila penjelasan kami itu terlalu cepat atau terlalu terbatas, karena memang waktunya juga terbatas. Nah, untuk itu kami memberikan rekomendasi tontonan berupa materi, terutama ELISA. Di sini ada direct ELISA sampai kompetitif, bahkan sampai pengaplikasiannya, terutama di pregnancy test kit work, ada 2 part. Dan tidak lupa juga untuk membaca paper yang telah kami buat agar lebih paham tentang materi ini. Next. Thank you for a lovely session. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.